Nah, Bapak pimpin doa. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Nafis. Kemana? Sakit ya? Ya. Oke. Baiklah. Satu orang tidak masuknya karena sakit. Kita doakan semoga teman kita Nafis cepat sembuh. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca surat Al-Quran dulu ya, biar hasilnya maksimal dan manfaatnya kita rasakan sangat besar. Nah, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tema 1 ya. Ya. Silakan keluarkan bukunya masing-masing. Baiklah, kemarin kita sudah belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas sampai penerapan di sila keempat, kelima, keempat Pancasila itu kemana? Kelima ya. Salah satu contohnya apa kan? Menyayangi hewan. Ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai itu, yaitu penerapan sila Pancasila. Nah, insya Allah kali ini kita akan mempelajari lagi pada pertemuan kali ini. Ya, kita lanjutkan ya. Sebelum masuk materi, Bapak akan menyampaikan manfaat atau tujuan pelajaran kita hari ini. Salah ya. Setelah membaca cerita, nanti anak-anak diharapkan mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, nanti anak-anak berdiskusi. Kemudian diharapkan anak-anak itu mampu menuliskan pendapat terkait penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 127. Kita masuk pembelajaran 2. Sudah? Oke. Kemarin kita sudah bahas masalah penerapan Pancasila dari sila pertama sampai ke 5. Jadi semua sudah kita bahas contoh-contoh penerapannya. Mulai dari sila pertama, ini sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contoh perilakunya apa? Beribadah. Jadi beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, hari ini kita diskusi dulu ya
Silakan untuk kelompok ini Suci dengan Nurhalimah satu kelompok, Arya dengan Putri dan Neca dengan Ronica. Lihat di halaman 127. Di situ ada berdiskusi. Nah, pada kegiatan ini anak-anak diharapkan mampu menghubungkan, lihat halaman selanjutnya, menghubungkan setiap perilaku, ya. Di situ ada beberapa sikap atau perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Nanti tugasnya yaitu menghubungkan atau menjodohkan. Di sebelah kiri itu contoh sikapnya, sebelah kanan adalah gambar apa sebelah kanan? Lambang silanya. Itu lambang sila. Jadi gambar di sebelah kanan itu lambangnya. Tugas anak-anak itu menjodohkan. Kemarin sudah pernah kan kegiatan seperti ini. Nah, hari ini kita mengulang lagi. Silakan nanti ditentukan. Ingat ya, satu kelompok jawabannya harus sama, jangan berbeda. Semuanya harus menjawab. Oke? Paham? Nah, nanti sekarang kerjakan diskusinya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Silakan. Selesai? Oke, sekarang kita koreksi. Periksa jawaban kelompok masing-masing ya. Tugasnya itu buatlah hubungan dengan menggunakan tanda tangan yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Sini ada 5 contoh sesuai dengan jumlah Pancasilanya. Pertama, dari kelompok 3, silakan sampaikan hasilnya. Ya, Ustaz. Langsung Pak. Membantu teman saat jatuh dari sepeda menunjukkan sila Pancasila yang kedua. Oke, kata kelompok 3, sikap pertama itu katanya hubungannya ada dengan sila kedua. Apakah setuju? Benar atau tidak? Benar. Yakin? Yakin. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, membantu teman saat jatuh dari sepeda itu termasuk ke dalam sila kedua. Apakah kelompok lain sama? Sama. Selanjutnya sikap kedua, lanjut. Menghargai orang lain menunjukkan sila yang kelima. Menunjukkan sila kelima. Benar? Benar, yakin? Berarti menghargai karya orang lain termasuk ke sila kelima. Apa bunyi sila kelima? Kelompok 2. Ayo cepat. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kelompok 3 juga sama? Iya, bagus. Selanjutnya sikap ketiga. Lanjut. Sikap ketiga. Tidak memaksa kehendak saat berdiskusi, termasuk sila keempat. Termasuk sila keempat. Jadi tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, termasuk sila keempat. Kalau yang lain sama? Sama. Alasannya apa? Kok bisa termasuk sila keempat? Karena tidak memaksakan berdiskusi dengan teman, tidak memaksakan teman. Oke, jadi sikap ketiga tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi itu termasuk sila keempat. Bunyinya apa? Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi dari sila keempat itu salah satunya bermusyawarah atau berdiskusi. Jadi berdiskusi mencari hasil, ya. Hasil dalam sebuah pertemuan kita mengambil jalan tengah. Apa inti
melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Sikap terakhir ya. Pada saat mengenakan batik. Sila keberapa? Ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Mengenakan batik itu salah satu sikap, yaitu mencintai produk dalam negeri dan menjaga persatuan. Karena batik itu identitas nasional kita. Oke, selesai. Silakan dikoreksi. Nilai betul berapa? Kelompok 1 betul berapa? Kelompok 2 betul semua. Dan kelompok 3 salah satu. Betul semua. Oke. Selanjutnya lihat di bagian bawah. Sampaikan kepada temanmu beberapa sikap yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan ditulis sikapmu yang sudah menunjukkan penerapan sila Pancasila. Sila kita ada berapa jumlahnya? 5. Jadi sikapmu juga harus menunjukkan kelima sila tersebut. Tulislah sebanyak-banyaknya sesuai yang sudah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Silakan. Baiklah, sekarang kita koreksi, yaitu penulisan sikap kehidupan sehari-hari yang sudah menunjukkan pelaksanaan sila Pancasila. Pertama, sila ke-1, suci. Silakan baca jawabannya. Sholat lima waktu menghargai keyakinan orang lain. Oke, suci jawabannya sholat 5 waktu ya, dan menghargai Keyakinan orang lain. Bagaimana menurut yang lain? Apakah ini termasuk sila ke-1? Termasuk ya. Karena pertama dia melaksanakan sholat. Jadi sholat itu juga termasuk bagian dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Apakah bisa masuk sila 1? Bisa atau tidak? Menghargai keyakinan orang lain. Ayo cepat. Bisa masuk sila 1 atau tidak? Tidak. Tidak. Alasannya apa? Karena itu keyakinan bukan Agama. ya. Oke. Kata Nurhanimah, menghargai keyakinan orang lain tidak masuk sila ke-1 karena bukan agama. Bagaimana para desa? Apakah menghargai keyakinan orang lain termasuk sila pertama? Tidak juga. Alasannya apa? Oke, menunjukkan sila beribadah. Kalau putri, tidak juga. Tidak. Kok tidak semuanya? Alasannya apa? Mengapa menghargai keyakinan orang lain tidak termasuk dalam sila ke-1? Alia, apa alasannya? Saya Ali, cepat jawaban. Apa alasannya? Cepat. Karena sila ke-1 masuk. Karena sila ke-1 menunjukkan tentang ibadah. Oke, jadi sila ke-1 itu menunjukkan tentang ibadah. Jadi semuanya tidak setuju ya jika jawaban suci masuk ke sila ke-1. Oke, perhatikan, keyakinan itu juga termasuk ke dalam sebuah kepercayaan atau agama. Karena ingat ya, di Indonesia itu sekarang ada yang namanya keyakinan. Jadi dia itu kayak paham sesuatu. Jadi dia Tuhannya itu bukan seperti kita, tapi dalam bentuk keyakinan.
misalnya percaya ke sesuatu hal, nah dan dianggap sah oleh negara, maka itu keyakinan. Sama seperti kita, keyakinan kita kepada Allah. Nah mereka juga sama. Jadi menghargai keyakinan orang lain termasuk sila ke-1. Jawaban suci benar semua. Kalau Nur Kalimah, menghormati atau menghargai teman saat beribadah. termasuk ya? Masuk? Masuk ya, karena beribadah jadi lebih paham. Kalau jawaban sila kedua, ini sila keduanya bagaimana? Menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang sedang jatuh. Jatuh apa? Katanya sila keduanya membantu teman menjenguk ya, menjenguk teman yang sedang sakit dan membantu teman yang sedang jatuh. Tak jatuh dari mana? Apakah termasuk sila kedua sikap Alia? Termasuk? Benar, Putri? Benar. Alasannya apa? Ayo, mengapa sikap Alia termasuk sila kedua? Karena dia membantu, jadi masuknya ke sila kedua. Semuanya setuju? Jawaban Alia? Setuju. Oke, benar. Kalau yang lain, sila keduanya apa? Membantu ibu di rumah. Oke, itu sama dengan dia, benar. Membantu ibu di rumah. Apakah bisa termasuk sila kedua? Membantu ibu di rumah. Bisa? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Alasannya apa, Nak? Ya, karena membantu. Tapi mengapa membantu ibu di rumah? Termasuk sila kedua. Ayo, yang jawab tadi siapa? Alasannya apa? Membantu itu Pancasila kedua. Oke, kata Nur Halimah, membantu itu merupakan Pancasila kedua. Ya, termasuk. Oke, Suci tadi sama seperti Alia. Putri, nomor sila kedua, menjenguk. Oke, sama. Kalau Deca dengan Pronica, sila keduanya apa? Oke, boleh. Sama tadi. Menghargai orang lain. Bisa masuk ke Oke, jawabannya termasuk sila kedua. Karena menghargai itu sebenarnya sama seperti menghormati. Selanjutnya sila ketiga. Ada Alia di sini. Apa jawabannya? Keras-keras. Menghargai detik. Menghargai detik. Kalau Putri? Senang saat menggunakan detik. Senang saat menggunakan detik. Itu sama sebenarnya. Wah, Deca, sila ketiga. Oke, katanya pernah menjadi tugas pasaran. Itu sudah termasuk sila ketiga. Ini jawabannya kecil-kecil semua. Aku dan temanku selalu bermain bersama. Terus, Nur Halimah, Bergotong royong di sekolah. bergotong royong di sekolah. Nah, sama dulu ini. Bergotong royong atau kerja bakti di sekolah. Termasuk sila ketiga? Termasuk sila ketiga. Kalau menghargai batik bisa dikatakan sikap atau tidak? Ayo. Menghargai batik bisa dianggap sila? Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke. Sebenarnya bukan menghargainya, tetapi mengenakan atau memakai batik
benar. Yang lain benar. Selanjutnya sila keempat. Deca. Aku dan teman-temanku mengerjakan tugas atau PR secara kelompok. Aku dan teman-temanku berdiskusi bersama. Oke, Deca katanya bekerja bersama tugas sekolah ya? Iya, atau berdiskusi sama-sama. Termasuk sila keempat? Termasuk? Ya. Oke, diskusi itu termasuk. Cuma tugasnya yang ini ya, bukan tugas sekolah, tapi boleh. Selanjutnya, Ronica, sila keempat. Aku dan teman-temanku pernah bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Bisa termasuk sila keempat? Tidak. Tidak. Alasannya apa? Karena sila ketiga ya, bergotong royong. Ya, oke. Oke, sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya di sini mencari kesepakatan atau sering disebut musyawarah mufakat. Kalau bergotong royong itu lebih ke sila ketiga, bukan sila keempat. Terakhir, sila kelima. Sila kelima apa? Berbuat adil kepada semua teman. Suci. Adil terhadap orang-orang. Sama ini. Apakah jawaban Suci dan Halimah termasuk sila kelima? Tidak. Masuk. Bagaimana? Apakah jawaban mereka berdua termasuk sila kelima? Masuk. Alasannya? Mengapa adil terhadap sesama bisa dikaitkan dengan sila kelima? Karena sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang adil terhadap sesama juga bisa masuk ke sila kelima. Terus yang ini menyayangi hewan. Adil terhadap teman sama teman. Menyayangi hewan masuk sila kelima ya? Ya. Terus Deca. Berbagi makanan. Apakah bisa dianggap sila kelima? Bisa. Bisa dianggap sila kelima? Bisa ya? Oke. Berbagi makanan termasuk ke dalam kemanusiaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bersikap adil, berbagi makanan. Ronica, sila kelima. Oke, betul ya? Termasuk sila kelima. Ingat nanti sikapnya jangan semacam adil. Saya adil, tetapi misalnya saya dan teman-temanku selalu berbagi makanan. Itu lebih tepat. Karena kalau adil itu sebenarnya umumnya. Nah, sikapnya itu seperti apa? Perlakuannya. Misalnya ketika punya makanan, kita berbagi sama banyak. Itu adil. Jangan nanti yang satunya sedikit, yang satunya banyak. Itu tidak adil. Yo, benar semua? Benar semua? Nomor 1 menghormati sholat. Ya sama. Bisa. Oke, jadi jawabannya benar semua ya? Iya. Bagus. Jadi anak-anak paham tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, kita itu juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Hewan itu banyak ya. Tapi salah satunya hewan yang ada di sekitar kehidupan kita. Banyak di sini seperti kucing, misalnya ayam. Nah, sekarang coba lihat cerita di halaman 128. Ya. Di situ ada cerita seorang anak Lina yang sangat menyayangi kucingnya. Tugas anak-anak, silakan dibaca, dipahami isi ceritanya, dan terakhir silakan jawab 2 pertanyaan di bawah itu. Pertama, tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila dan apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila. Tugas ini lakukan diskusi masing-masing. Pertanyaan tersebut, sampaikan hasilnya. Sikap Lina menerapkan sila Pancasila yang kelima. Karena Lina menyayangi kucingnya, seketika kucing Lina habis terjatuh dari atap rumah. Lina sangat sedih melihat kucingnya tersebut sampai-sampai Lina pergi ke dokter hewan untuk mengobati kucingnya. Setelah pulang, Lina kembali gembira karena kucingnya sudah diobati. Oke, bagaimana menurut yang lain jawaban Deca? Apakah bisa menunjukkan tentang sikap Lina terkait penerapan Pancasila? Iya. Kelompok lain agar bisa memberikan tanggapan. Jangan hanya didengar saja. Sekarang dari kelompok 2, silakan. Untuk hubungan sikap dengan sila Pancasila. Pertama, membantu korban bencana alam. Termasuk sila kedua. Yang lain bagaimana? Sama ya? Sama? Jadi membantu korban bencana alam termasuk sila kedua. Oke. Bunyi sila kedua tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan baik. Baiklah, selesai. Sekarang silakan kumpul tugas masing-masing. Oke, baiklah. Materi kita selesai. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Sila pertama, salah satu contoh sikapnya adalah beribadah sesuai dengan masing-masing. Yang ke sila kedua, contohnya apa? Membantu teman. Misalnya dalam ketika dia mengalami kecelakaan atau yang lainnya. Kalau sila ketiga, contoh sikapnya apa? Bergotong royong, karena termasuk persatuan. Dan sila keempat, contoh sikapnya apa? Salah satu sikapnya membuat keputusan secara bersama-sama, tidak memaksa kehendak, itu juga termasuk sila keempat. Dan terakhir sila kelima, contoh sikapnya apa? Menghargai apa? Menghargai karya orang lain. Itu salah satunya. Dan yang lain masih banyak, misalnya tidak memaksakan keinginan kepada orang lain juga termasuk sila keempat. Baiklah anak-anak, materi kita selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.